Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun tetap semangat. Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Seperti biasanya, pada kesempatan ini kita akan berbagi cerita tentang screencasting. Sebelumnya sudah pernah kita bahas screencasting khusus pada Linux. Kemudian karena pengguna Linux bisa dikatakan agak jarang, sehingga kita memberikan alternatif screencasting. Nah, pada kesempatan ini kita akan menggunakan screencasting pada perangkat lunak yang bernama Screencastify. Salah satu kemudahan dari Screencastify adalah bahwa dia untuk instalasinya ini diletakkan sebagai ekstensi atau plugin ya pada browser. Nah, dengan demikian Screencastify ini bisa dipasang pada komputer dengan sistem operasi Linux dan bisa juga pada sistem operasi Windows ya. Yang penting dan biasanya sudah tersedia browser. Untuk browser ini bisa menggunakan berbagai macam browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox, dan kalau yang dicontohkan di sini menggunakan Chromium. Untuk instalasinya, karena dia merupakan ekstensi, jadi di sebelah kanan atas browser ini terdapat titik 3 kali ke bawah ya, titik 3 kali diklik. Kemudian kalau pada Chromium ini More Tools, kemudian ada Extension ya. Atau mungkin kalau menggunakan yang lain mungkin di setting plugin ya, dicari saja. Nah, di sini kalau di Chromium ini More Tools, kemudian Extension ya, diklik ya. Ini extension yang sudah terpasang, kemudian klik extension di kiri atas ini, kemudian pilih open Chrome Web Store. Nah, pada menu searching ini kita tuliskan Screencastify, kemudian enter. Nah, di sini akan ditampilkan ekstensi yang mungkin mempunyai kata kunci screencast ya. Ada macam-macam tergantung ketersediaan ekstensinya. Nah, di sini ada Screencastify, screen video recorder. Jadi perangkat lunak yang digunakan untuk merekam tampilan layar. Ya, kemudian pilih di sini Add to Chrome, Add Extension. Proses ini membutuhkan koneksi internet ya, jadi harus
komputernya harus terhubung ke internet, dibutuhkan waktu beberapa saat tergantung koneksinya. Nah, di sini Screencastify screen video recorder has been added to Chromium. Berarti ekstensinya sudah berhasil ditambahkan di Chromium. Nah, tandanya bahwa ini sudah berhasil ditambahkan sebagai ekstensi adalah di kanan atas dari browser terdapat tombol simbol dari Screencastify. Ini saja untuk bagian pertama instalasi dari Screencastify. Nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana cara menggunakan Screencastify. Ya, kita lanjutkan kembali cerita kita tentang screencasting menggunakan Screencastify. Untuk menggunakan, jadi kita klik tombol Screencastify ini, kemudian kadang-kadang ketika ada ketidaktepatan pengaturan setting di browser, maka Screencastify ini tidak dapat digunakan ya. Jadi kita cari dulu pengaturan untuk search party cookies ya. Jadi ini di bagian advance, kemudian sistem, sistem, kemudian site setting, ya. Di sini ada cookies and site data, kemudian ya di sini ada block third party cookies ya. Ini blockingnya jangan diaktifkan ya. Jadi kalau seperti ini berarti bloknya aktif. Kalau digeser ke kiri ini bloknya tidak aktif ya. Jadi ketika ternyata Screencastify-nya tidak dapat dijalankan di browser, berarti ini blok third party cookies-nya masih aktif ya. Jadi ini di nonaktifkan. Ya, kita kembali ke Screencastify ya. Yang pertama adalah kita melakukan sign in ya, karena Screencastify ini berhubungan dengan Google. Jadi misalkan nanti penyimpanan videonya ditaruh di Google Drive ya, sehingga kita butuh untuk sign in menggunakan Google ya. Ini masuk ke dalam login dari Google. Mungkin bisa dikatakan hampir semua orang punya akun ya, akun di Google. Kalau belum login, ini dia nanti minta login ya. Ini karena sudah masuk ke dalam akun Google, jadi dia langsung saja.
Kemudian ini apakah kita akan mengaktifkan kamera dan mikrofon ya, sebaiknya ini diaktifkan ya. Yang mikrofon ini supaya kita bisa merekam suara, kemudian kamera untuk menampilkan wajah dari orang yang berbicara ya. Sebenarnya mikrofon ini bisa juga dinonaktifkan kalau kita merekam suaranya dipisah ya, menggunakan alat yang lain ya. Misalkan merekam suaranya menggunakan, saya pernah menggunakan HP Nokia Express Music ya, jadi suaranya direkam di sana, baru nanti di editing videonya digabung ya. Nah kalau mungkin nanti kesulitannya adalah mensinkronkan antara suara dengan gerakan mulut ya, karena terpisah ya, jadi ini bisa digabung saja. Kemudian drawing and annotation tools ini kalau kita nanti kita akan mengaktifkan, jadi kita bisa mencoret-coret di dalam layar. Pilih next, allow. Tunggu dulu, dia mungkin ada akses ke internet ya, sehingga harus menunggu beberapa saat. Nah masing-masing perangkat lunak screencasting ini punya kelebihan dan ya punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Jadi beberapa yang sudah pernah kita lihat, misalkan screencasting menggunakan screen recorder, kemudian menggunakan fog screen ya. Dan pada kesempatan ini kita menggunakan screen Castify. Ini kita refresh, di reload aja sebenarnya. Masih loading. Jadi ini dibutuhkan koneksi internet yang cukup ya. Sebenarnya ini sudah menggunakan koneksi yang saya kira cukup ya. Kita refresh lagi. Koneksinya kita ulang dulu ya. Ini saya setting ulang di hotspotnya, karena kadang kalau jaringan memang kita harus kreatif ya, mengatasi masalah yang ada ya, walaupun sebenarnya tinggal di reset aja. Mudah-mudahan ini bisa connect ke internet sehingga bisa kita gunakan ya. Ini mungkin nanti juga menjadi pengalaman ya, ketika menggunakan screen
Castify ternyata menemukan masalah yang sama. Kita refresh lagi. Ya, memang ini bedanya dengan Fox Screen atau Screen Recorder. Kalau Fox Screen atau Screen Recorder tidak berhubungan dengan internet ya, sehingga ketika kita running insya Allah akan bisa jalan dan digunakan. Sedangkan Screen Castify ini dia terhubung ke internet ya. Atau kita ulang saja, ini kita close lagi, kita mulai dari awal, kita ulangi kembali untuk menjalankan screen. Oh ya, ini berarti sudah ya. Nah, ketika kita sudah siap untuk menjalankan, jadi ini tinggal kita klik record ya, berarti kita sudah akan mulai untuk merekam apa yang ada di layar ya. Ini ada beberapa pilihan, misalkan mikrofon, kemudian embed webcam ini menampilkan mengaktifkan kamera dan menampilkan hasilnya di layar ya. Kemudian kalau kita klik record, berarti proses screencasting akan segera dimulai ya. Saya kira ini dulu untuk pengantar bagaimana membuka screen Castify ya. Setelah ini kita akan mencoba untuk merekam menggunakan screen Castify ini. Oke, baik, kita lanjutkan kembali cerita-cerita kita tentang screen casting dengan menggunakan screen Castify. Ini ketika screen Castify sudah dijalankan, jadi kita bisa merekam apa yang ada di layar, kemudian bisa menampilkan wajah orang yang berbicaranya, dan ada drawing tools. Jadi kita bisa mencoret-coret apa yang ada di layar. Misalkan ini ketika kita menjelaskan tentang hukum nun mati dan tanwin. Misalkan kita bicara tentang iqlab, ya, maka kita bisa memberikan tanda di sini. Ya. Iqlab ini adalah nun mati kalau ketemu dengan huruf ba. Ya, jadi bisa kita menggambar sesuatu. Kemudian ini bisa bersihkan kembali layarnya, kemudian kita bisa menulis lagi. Misalkan ketika kita menjelaskan hal yang lain, ya, misalkan idgham bila hunah, jadi ini bisa kita tandai di sini, kemudian huruf-hurufnya apa saja bisa ditandai, sehingga orang yang melihatnya bisa lebih fokus.
Ya, kalau sudah selesai, kita tinggal klik tombol screen Castify, klik merah artinya kita berhenti merekam tampilan yang ada di layar dengan menggunakan screen Castify. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali pada cerita yang berbeda. Terima kasih.